PPKN Tema 6 Subtema 1 Cita-citaku sungguh mulia. Kelas 4 Sekolah Dasar. Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi dengan Ustazah Ragil. Kali ini kita akan belajar lagi ya. Materi yang akan kita pelajari yaitu keragaman kegiatan orang di sekitar, keberagaman kegiatan orang di sekitar, dan keragaman kegiatan dalam masyarakat. Sebelum belajar, Ustazah harap kalian berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang Ustazah nanti sampaikan dapat kalian terima dengan baik. Nah, anak-anak, semua orang tentu memiliki cita-cita. Apakah yang menjadi cita-cita kalian? Agar cita-cita tercapai, kalian harus rajin belajar. Selain itu, kalian juga harus banyak berdoa. Berdoalah kepada Tuhan sebelum dan sesudah belajar, agar kalian senantiasa bertambah ilmu dan kepahaman. Oke? Nah, sebagaimana kalian, Rasti pun mempunyai cita-cita. Rasti ingin menjadi guru jika telah dewasa nanti. Akan tetapi, ia terkadang malu jika berbicara di depan orang banyak. Rasti menyampaikan masalahnya kepada anak. Rasti, aku bercita-cita menjadi guru, akan tetapi terkadang aku malu jika berbicara di depan orang banyak. Bagaimana aku bisa menjadi guru yang baik? Anak, semua perlu dilatih, Rasti. Aku juga demikian. Demi cita-citaku menjadi seorang olahragawan, aku harus berlatih dengan disiplin. Walaupun badanku kecil seperti ini, nyaliku harus besar, Rasti. Marilah kita saling memberi manfaat untuk mencapai cita-cita kita. Nah, dari percakapan tersebut memberitahukan kita ya bahwa kita itu tidak boleh putus asa, tidak boleh gampang menyerah. Misalnya kalau kita punya cita-cita menjadi polisi, menjadi guru, atau menjadi apapun, kita harus optimis. Kita harus jangan menyerah, jangan mudah, gak percaya diri. Padahal kita sebenarnya bisa loh. Bisa itu kan karena kita rajin berlatih, rajin belajar, seperti itu. Dulu juga Ustazah itu sangat tidak percaya diri. Ustazah juga sama kayak Rasti. Ustazah malu ketika berbicara di depan orang. Terus Ustazah ragu-ragu apa ia bisa jadi guru atau tidak. Tetapi setelah Ustazah berpikir dan Ustazah harus bisa jadi guru, makanya Ustazah mulai berlatih tuh berbicara di depan umum. Misalnya Ustazah sudah berani tampil di panggung-panggung Agustusan, berbicara di depan orang banyak, atau Ustazah mengikuti organisasi agar Ustazah berani ngomong di depan orang banyak. Pokoknya Ustazah terus berlatih agar dapat mencapai cita-cita Ustazah. Kalian juga iya, jangan menyerah ya ketika memiliki cita-cita. Lanjut. Nah, setiap orang tentu memiliki karakteristik individu yang berbeda-beda. Karakteristik nih udah pernah kita belajar ya, karakteristik individu berbeda. Misalnya tampilan fisik. Nah, ini ada yang bertubuh kecil. Nah, ini di sini kita lihat Ana bertubuh kecil, tetapi gesit dan tangkas. Nah, gesit itu gerakannya cepat ya anak-anak. Nah, lanjut, Melani tampak gemulai karena pandai menari. Lalu Ahmad tampak lincah dan sungguh sigap gerakannya. Sedangkan Wayan senang berolahraga sehingga tampak sangat bugar. Wow. Tampilan mereka berbeda-beda akan tetapi semuanya memberi manfaat. Nah, walaupun karakteristiknya beda-beda tetapi memberikan manfaat ya. Ahmad yang lincah dan sigap gerakannya mungkin kelak bisa jadi apa kira-kira nih yang lincah dan sigap gerakannya? Jadi apa ya kira-kira ya anak-anak? Profesi apa yang membutuhkan kelincahan dan ketangkasan? Bisa jadi atlet, bisa jadi polisi, bisa gitu. Anak terus apa lagi nih tadi? Melani tampak gemulai karena pandai menari. Nah, besok bisa jadi penari profesional, bisa. Nah, seperti itu ya. Masing-masing karakteristik pendukung cita-cita kita ya. Nah, ini ada macam-macam profesi. Nah, kemarin di semester awal kita sudah banyak belajar mengenai profesi atau pekerjaan. Nah, di sini ada banyak sekali
profesi ya. Yang pertama itu ada dokter ya. Ada dokter yang pakai kacamata yang kiri, paling pojok atas. Nah, itu ada dokter. Nah, kenapa dikatakan dokter? Nah, itu di lehernya ada alat untuk memeriksa pasien ya anak-anak. Nah, yang sebelahnya ada guru. Nah, itu seperti ustazah ya. Sedang mengajar. Nah, itu ada papan tulisnya. Dan selanjutnya ada koki. Nah, itu koki kayak gitu tampilannya ya anak-anak. Biasanya membawa makanan. Lanjut ada apa itu yang biasa memperbaiki kendaraan? Bengkel. Namanya montir. Betul. Selanjutnya sebelahnya ada pedagang. Ya, kelihatan sekali. Ada pedagang atau penjual. Nah, lanjut itu ada yang membawa ember dan itu ember dan alat pembersih pel. Nah, itu namanya apa? Office boy ya. Atau pembersih atau pembantu rumah tangga. Ya. Lanjut sebelahnya ada pegawai kantor ya. Bisa pegawai kantor atau bisa admin. Nah, itu yang ada komputernya. Bapak-bapak sedang pakai kacamata, sedang menghadap ke laptop atau komputer dia. Nah, selanjutnya di bawah ada apa itu? Membawa pistol, senapan. Tentara ya anak-anak? Iya, tentara. Sebelahnya tentara ada supir taksi. Sebelahnya supir taksi ada kuli bangunan. Itu kuli bangunan. Atau bisa saja mandor. Bisa. Ya. Nah, selanjutnya sebelahnya ada pelukis ya, dia memegang kanva sama cat air. Selanjutnya terakhir ada astronot. Nah, lucu sekali itu astronotnya, mendarat menancapkan bendera merah putih. Nah, ini ada berbagai macam profesi, bisa untuk gambaran kalian mau jadi apa-apanya. Nah, kalian bisa melihat gambar ini agar terinspirasi. Nah, coba perhatikan gambar di samping. Nah, apa pendapat kalian tentang gambar di samping? Dapatkah kalian menyebutkan ciri-ciri fisik masing-masing orang pada gambar? Nah, itu ada yang hitam, ada yang putih, terus ada rambutnya, ada yang gimbal, ada yang lurus, ada yang rambutnya emang dari lahir itu rambutnya pirang, ada yang coklat, nah, ada yang rambutnya hitam ngombak, gitu. Beda-beda ya. Nah, masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk. Nah, masyarakat majemuk itu masyarakat yang terdiri dari berbagai macam ras dan suku bangsa. Ras dan suku bangsa tersebut tersebar dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman ini merupakan hal yang harus kita syukuri. Nah, perbedaan ini harus kita syukuri ya, jangan saling mengejek. Mentang-mentang orang Papua itu kulitnya hitam, kita tidak boleh mengejek. Karena apa? Karena memang kita itu di Indonesia itu terdiri dari berbagai macam ras dan suku bangsa. Tidak semua orang Indonesia berkulit putih, tidak semua berkulit hitam, tidak semua rambutnya lurus, tidak semua juga rambutnya keriting. Ya, kita harus mensyukuri perbedaan tersebut. Nah, ras itu apa? Ras adalah salah satu sistem pengelompokan atau penggolongan manusia yang ada di muka bumi ini berdasarkan ciri-ciri fisik secara umum. Nah, ras di Indonesia terbagi menjadi 4 macam. Yaitu ada ras Malayan Mongoloid. Nah, itu ras Malayan Mongoloid itu yang perempuan. Menggunakan baju seragam SMA ya. Nah, itu ras Malayan Mongoloid seperti itu. Lalu ada ras Asiatik Mongoloid. Nah, ras Asiatik tuh kayak mandan kayak orang Thailand. Tuh, yang pakai batik ya. Selanjutnya ada ras Melanosoid. Nah, Melanosoid itu yang rada-rada hitam kulitnya. Lanjut ada ras Kaukasoid. Itu mandan kayak orang luar negeri. Nah, kita untuk lebih detailnya kita baca yuk ciri-cirinya. Nah, ini ada ras Malayan Mongoloid. Nah, ras Malayan Mongoloid yang ini. Tuh yang tadi wanita yang pakai seragam SMA. Ras Malayan Mongoloid memiliki ciri-ciri warna kulit sawo matang, mata hitam, rambut hitam lurus dan berombak, hidung dan bibir sedang, serta tinggi badan rata-rata 150 sampai 165 cm. Nah, ras Malayan Mongoloid ini penyebarannya meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, kita itu termasuk ras Malayan Mongoloid ya. Karena kita kulitnya sawo matang, tidak putih sekali kayak orang luar negeri.
pun tidak hitam sekali kayak masyarakat Papua atau masyarakat Afrika, tidak kan? Nah, kita termasuk dalam ras Malayan Mongoloid. Selanjutnya ada ras Melanesoid. Ras Melanesoid memiliki ciri-ciri warna kulit hitam, rambut hitam dan keriting, bibirnya agak tebal, badan tegap, hidung lebar, cenderung pesek, serta tinggi badan rata-rata. Oh ini maaf, salah nulis, harusnya 160 ya, bukan 16 saja. 160 sampai 170 cm. Nah, penyebaran ras Melanosoid meliputi wilayah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, orang Papua itu rasnya Melanosoid. Nah, itu memang sudah ada ciri-cirinya anak-anak. Nah, ciri-cirinya yaitu kulitnya hitam, rambut keriting, kayak gitu. Ketiga, ras Asiatik Mongoloid. Nah, ras ini kebanyakan adalah kaum pendatang dan biasanya mereka berdiam di kota besar. Masyarakat yang termasuk ras diantaranya orang Cina, Jepang, dan Korea. Nah, ini yang putih-putih ya, yang sipit-sipit. Nah, secara umum ciri-ciri ras Asiatik Mongoloid adalah warna kulit kuning, mata sipit, bibir tipis, rambut hitam dan cenderung lurus, serta tinggi badan 155 sampai 165 cm. Nah, lanjut, ras Kaukasoid. Nah, ras ini termasuk kaum pendatang yang berdiam di kota besar. Nah, biasanya ini ras-ras pendatang ya. Masyarakat yang termasuk ras Kaukasoid diantaranya orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Nah, ciri-cirinya adalah orang itu orangnya putih, rambut hitam atau pirang. Nah, yang kayak bule-bule gitu. Hidungnya mancung, bibirnya tipis, serta tinggi badan. Nah, ini tinggi-tinggi ya. 165 sampai 180 cm. Tinggi sekali anak-anak. Nah, beragamnya ras yang ada di Indonesia tentu saja akan menambah keragaman budaya bangsa. Tiap-tiap ras tersebut biasanya mempunyai sistem nilai budaya yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, apa sih manfaat keberagaman ciri-ciri fisik atau ras yang ada di Indonesia? Yang pertama yaitu membentuk rasa saling menghormati. Nah, walaupun kita beda ciri-ciri fisik, kita harus bisa menghormati. Yang kedua, berlatih menerima bahwa semua orang tidak sama. Oh iya, orang Papua ya seperti itu, orang Jawa ya seperti ini. Nah, kita harus menerima, ya. Tidak boleh saling mengejek, tidak boleh merasa tidak percaya diri, gitu. Yang ketiga, meningkatkan hubungan persaudaraan. Nah, walaupun berbeda, tetap harus saling menolong, saling menghargai. Nah, agar meningkatkan hubungan persaudaraan. Yang terakhir, berlatih memahami sifat orang yang berbeda. Biasanya masing-masing ras juga memiliki sifat yang berbeda. Jadi kita harus berlatih memahami sifat orang yang berbeda. Nah, sekian penjelasan dari Ustazah. Kalian harus baca lagi agar lebih memahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.